Gumelar mengenai Prabowo Subianto sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus penculikan. Oke, berita-berita yang begini bikin bodoh masyarakat. Kalau memang kalian ingin betul-betul mengangkat kasus HAM ini, yang jelas Prabowo sekarang sudah busuk di penjara. Tetapi buktinya dia masih bergabung dengan pemerintahan. Berikutnya, setelah 98 ada 5 presiden setelah Soeharto. Dan satu pun belum ada yang berhasil penjarakan seorang Prabowo Subianto kalau memang betul-betul dia pelanggaran HAM. Dan berikutnya, kalau memang kalian ingin dari hati mengangkat kasus penculikan ini, kenapa ketika Prabowo mendirikan Partai Gerindra kalian tidak cegat dengan alasan Prabowo cegat karena dia kasus HAM? Ini tidak. Mendirikan partai itu tidak gampang, bos. Tidak mungkin kalau ada orang mengambil cacat hukum, tidak mungkin dia bisa mendirikan partai. Ketika dia mendirikan Partai Gerindra ini, kalian tidak cegah, kalian diam. Seolah-olah tidak tahu dengan kasus HAM ini. Selanjutnya, ketika Pak Jokowi mengangkat Prabowo jadi Menteri Pertahanan, kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak cegat Pak Jokowi supaya tidak angkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan karena alasan kasus HAM? Malah kalian kadang-kadang kan Pak Jokowi ini bersanding dengan Pak Prabowo. Ya, ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo, kalian puji-puji Prabowo sanjung. Begitu, kasus HAM tadi sudah lupa. Nah, ketika Prabowo partainya melambung tinggi, dia maju untuk calon. Nah, kasus HAM ini kalian angkat ke publik dengan tujuan supaya Prabowo ini tidak lolos, tidak menang. Kalian kasak kusuk kasus 98 ini. Begitu. Nah, kenapa kasus 98 ini kalau bersanding, berkoalisi dengan partai satu ini tidak diangkat? Itu pertanyaan saya yang bodoh. Saya ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa ya. Contohnya, ketika 2009 bersanding dengan Ibu Mega, kasus ini diam, tidak diangkat. Itu kenapa? Kenapa tidak diangkat? Ketika bersanding dengan PDIP, Prabowo ini, kenapa kasusnya tidak diangkat ke publik? Nah, setelah Prabowo maju sendiri, kasusnya angkat lagi, kasak kusuk lagi. Itulah yang kita heran. Maaf, sekarang kami sudah cerdas. Dihantam isu penculikan, isu bangkit Orba, Prabowo tetap trending teratas. Dia masih survei yang tertinggi. Selanjutnya, ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia mendapatkan penghargaan. Begitu. Kalau memang dia itu tidak baik di mata masyarakat Indonesia, tidak mungkin diberikan penghargaan. Kalau memang dia ini penjahat, perampok, penculikan, tidak mungkin dikasih penghargaan. Dan setelah kasus, setelah diangkat jadi Menteri Pertahanan ini, dia mendapat 4 perintah. Begitu. Kalian masih giring kasus ini? Jangan bodohi kami dulu. Kalau memang ada bukti, bawa ke jalur hukum supaya masyarakat puas. Begitu. Ini tidak. Sudah ada kumpul bukti, sudah satu persatu kumpul bukti. Wow, umur Prabowo sudah 70 lebih. Kalian masih kumpul-kumpul bukti. Lucu. Begitu. Karena apa? Masyarakat kalau betul-betul benci dengan Prabowo pasti tidak dukung Prabowo. Tapi karena masyarakat tahu kerja nyata seorang Prabowo ini. Walaupun saya pribadi belum merasakan bantuan khusus dari seorang Prabowo, walaupun belum merasakannya, tetapi saya sangat bersyukur saudara-saudara yang di Sumbawa, mereka mendapatkan air yang mereka tunggu-tunggu. Begitu. Mereka dapat saluran air bersih, itu karena Prabowo. Walaupun saya tidak dapat bantuan, tetapi saudara-saudara yang di Medan mendapatkan ambulans dari Gerindra ini. Ya, kita cukup merasakan bahwa dia betul-betul peduli dengan rakyat. Saya sebagai masyarakat NTT, karena inisiatifnya Prabowo mendirikan Universitas Pertahanan antara Atambua dan Timur Leste, itu karena Prabowo dan diresmikan seorang Pak Jokowi ini tahun 2020. Jadi saya bangga dong, walaupun saya tidak terlibat langsung dalam bantuan itu, tidak terima langsung, tetapi kita juga merasa bersyukur dengan seorang Prabowo ini. Kalian masih giring kasus ini. Kasus ini sudah berjalan 26 tahun. Wow, basi bos. Dihantam isu penculikan, isu apapun, Prabowo trading teratas. Salam akal sehat. Semua Prabowo.